Sebentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Aziz. Saya adalah seorang exploration geologist dari PT Pertamina Geothermal Energy. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau melakukan sharing knowledge atau sharing experience pada kesempatan kali ini bagi teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dari industri ataupun yang lainnya. Saya juga nggak tahu sebelumnya kenapa saya yang dipilih untuk memberikan sharing knowledge ini atau sharing experience ini, karena menurut saya di luar sana sangat banyak ya teman-teman dari geothermal industry yang lebih qualified dan sangat capable di bidangnya masing-masing. Jadi kalau boleh cerita, ini sejarahnya awalnya saya dihubungi oleh Mas Farel ya, Mas Farel Bagaskara via LinkedIn. Jadi beliau meminta saya untuk menjadi pembicara di acara webinar Caldera HMG UI ini. Nah, karena saya melihat waktunya juga pas dan saya juga menganggap bahwa kesempatan untuk sharing session ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk para peserta, maka saya menyanggupi. Nah, kemudian selanjutnya saya ditindaklanjuti oleh Mas Farid ya dari seksi acara dari HMG. Nah, ini Mas Farid foto WA dan aslinya ternyata berbeda nih. Kenapa kan ya? Sangat mahasiswa sekali ternyata ya. Iya bagus, nikmati masa-masa mahasiswanya. Saya dulu juga agak gondrong ya kayak Mas Farid gini lah waktu zaman mahasiswa. Oke. Pertama-tama kita ucapkan kita banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan anugerahnya di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat ikut serta dalam acara webinar kali ini. Kemudian sebelumnya saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan kayak ini sebenarnya saya juga agak kurang fit ya, mungkin kedengaran dari suaranya agak bindeng sedikit karena ini kebetulan kemarin habis dari lapangan kita habis survei dan setelah 3 tahun nggak survei terus ke lapangan lagi mungkin badannya jadi kaget, terus pas balik-balik ke Jakarta jadi kena penyakit sejuta umat lah istilahnya, kena pilek ya. Jadi mudah-mudahan ini pilek biasa aja karena gejalanya sih kayak pilek biasa aja nggak kayak pilek yang lain ya. Oke, sebelum saya mulai pemaparan materi, mungkin nanti kita ke depannya ini pembawaannya akan santai aja, santai dan tidak usah terlalu serius dan saya akan lebih fokus juga untuk ke sharing pengalaman. Mungkin untuk kalau sharing pengetahuan itu saya tidak pada kapabilitasnya karena saya tahu kemampuan saya dan mungkin juga banyak pembicara-pembicara lain yang lebih expert daripada saya. Jadi memang untuk kesempatan kali ini lebih difokuskan kepada sharing experience saja. Sebelumnya saya juga melakukan suatu riset atau bukan riset ya atau meninjau meninjau halaman webpage-nya Geologi UI ya. Jadi dulu kan zaman saya kuliah Geologi UI ini kan belum kedengeran ya Mas. Jadi nah sekarang ini sudah sering nih banyak nih prestasi-prestasi dari mahasiswa Geologi UI. Nah, ada satu hal yang menurut saya itu yang sangat saya apresiasi. Yang pertama itu adalah bahwa Geologi UI ini terletak dan konsisten di Fakultas MIPA. Nah, ini merupakan hal yang menarik yang saya temukan untuk jurusan geologi terutama ya, dan untuk universitas sebesar UI seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya atau secara luas bahwa jurusan geologi ini, kalau untuk kampus-kampus yang sudah lama ada geologinya, itu selalu diberikan embel-embel teknik. Sehingga nanti lulusannya jadi sarjana teknik geologi.
gitu ya. Jadi nanti fakultasnya juga fakultas Geological Engineering, katanya seperti itu. Nah, yang saya lihat di UI, walaupun secara lembaga kampus geologinya baru terbentuk pada tahun 2014-2015, tapi jurusan geologi ini bernaung di bawah Fakultas MIPA itu sendiri. Nah, saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan ikut seperti kampus-kampus yang lain yang menjadikan geologi menjadi teknik, atau tetap pada pendiriannya bahwa geologi itu merupakan bagian dari sains ya, sehingga harusnya masuk ke Fakultas Sains atau Fakultas MIPA. Nah, itu yang sangat saya apresiasi sebenarnya dari HMG, dari jurusan geologi di Universitas Indonesia ini. Kemudian karena memang mungkin kebutuhannya sekarang di industri juga beberapa sejawat di PGE khususnya ataupun di industri geothermal yang lain itu juga banyak yang lulusan dari geofisika UI ya, beberapa, dan itu memang jadi tidak tercakup hanya kepada lulusan teknik saja kalau kita ingin bekerja di industri geothermal. Tetapi kalau kita bekerja, background kita ada di science atau lulusan SSI misalnya seperti itu mungkin juga, bukan mungkin, peluangnya juga sama dengan teman-teman yang lulusan dari teknik seperti itu. Dan memang pada hakikatnya kalau kita berkaca di kampus-kampus lain, kampus-kampus maju lain di negara yang lain, itu memang geologi ini harusnya ada di Fakultas MIPA, bukan di Fakultas Teknik. Jadi mungkin itu hal yang menarik yang perlu saya bahas pertama. Kemudian saya juga belum kontak banyak dengan geologi UI. Jadi kalau dulu-dulu saya sering diundang juga untuk mengisi kuliah tamu di beberapa kampus seperti di Brawijaya, di Unpad, di Pajajaran, atau di ITB. Kemudian, tapi yang UI ini, saya rasa mungkin ke belakang ini ada ya beberapa kerjasama antara UI dengan industri-industri geothermal, tapi pada kesempatan, termasuk PGE, tapi pada kesempatan tersebut mungkin saya sedang tidak berada di kantor, sehingga melewatkan kesempatannya seperti itu. Ada beberapa teman juga yang menjadi staf pengajar di UI sepertinya. Kalau yang saya ingat itu Mas Felix Sihombing dari Unpad, kemudian juga ada Bang Gam, saya lupa nama aslinya Bang Gam, tapi dia angkatan 2004 dari Unpad ya. Dia kalau nggak salah ngajar di geofisika. Nama Abdul Jabar ya? Siapa Mas? Gam Abdul Jabar. Saya lupa nama aslinya siapa, tapi kita manggilnya Bang Gam aja 2004. Ya mungkin itu orangnya agak-agak kecil dan dia jago main gitar lah kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, itulah beberapa cerita saya terhadap geologi UI. Kemudian kita lanjutkan ya. Sekarang ini, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat adalah Geoscience Data Integrations to Define a Geothermal Resource in the Exploration Stage. Nah, jadi topik ini merupakan hasil kesepakatan saya dengan Mas Farel waktu itu. Jadi Mas Farel juga sebenarnya punya gagasan pribadi beliau yang mengajukan bahwa topiknya A itu kalau nggak salah mengenai kajian geoscience di suatu lapangan geothermal. Nah, dengan seperti itu, pertimbangan saya adalah bahwa setiap lapangan geothermal itu unik ya. Jadi setiap lapangan geothermal itu tidak ada yang sama persis. Jadi kalau kita kaji satu lapangan saja, sebenarnya itu tidak mewakili lapangan-lapangan geothermal yang lain seperti itu. Nah, makanya yang saya ajukan di sini adalah lebih baik bahwa geothermal yang menjadi topik itu geothermal secara umum, di mana aplikasi pekerjaan geoscience kita masukkan ke dalamnya. Mas Farid sebentar ya, saya ada mau connect sebentar. Mas Farid maaf.
Halo. Halo. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini profil dari biodata saya yang tadi kurang lebihnya sudah disebutkan oleh Mas Farid di awal. Nah, saya memang berangkat dari background geologi di Universitas Padjadjaran angkatan 2006 ya. Kemudian saya keterima beasiswa NZF di University of Auckland pada tahun 2018 kemarin. Jadi saya juga sebenarnya baru balik bulan Februari kemarin. Jadi 2 tahun untuk pendidikan master di New Zealand di University of Auckland. Kemudian untuk pengalaman kerja saya, sebenarnya awalnya itu saya juga nggak terlalu ngerti amat nih sama geothermal ya. Itu. Jadi pada zaman saya tahun 2006 itu dunia migas masih sangat dewa lah istilahnya gitu. Jadi nggak ada yang ngelirik geothermal itu cuman orang-orang yang apa ya istilahnya ya. Kasarnya itu orang-orang yang terbuang lah istilahnya gitu. Jadi orang-orang yang nggak qualified untuk masuk ke industri oil and gas, nah dia akan ngelirik industri yang lain termasuk geothermal. Gitu. Karena selain geothermal dulu juga tambang juga masih sangat merajai juga ya seperti emas, nikel, dan lain-lain, batu bara. Nah, oleh karena itu dulu TA saya itu sebenarnya di Chevron. Nah, tapi masih ada hubungannya dengan steam juga nih. Jadi dulu saya TA S1 itu 2 bulan di Duri, di Chevron. Nah, itu judul tugas akhirnya itu adalah tentang steam injection. Jadi steam injection itu kita gunakan untuk mengangkat heavy oil ya yang ada di lapangan-lapangan Duri yang punya Chevron. Jadi mereka itu memang karena yang light oilnya memang sudah terekspos semua, sudah tereksploitasi semua. Nah, mereka juga ingin memanfaatkan atau mengeruk lah istilahnya kerak-kerak minyaknya yang ada di heavy oil. Nah, caranya gimana? Caranya heavy oil itu diringankan dengan cara menginjeksikan steam panas ke dalam reservoir minyaknya mereka sehingga menurunkan viskositas dari si minyak berat tersebut sehingga dapat diangkat seperti itu atau di drilling ya. Nah, kemudian saya waktu itu sama pembimbing saya di Chevron waktu itu sudah diwanti-wanti agar saya jangan kemana-mana setelah lulus karena nanti mungkin ada bukaan untuk pegawai kontrak di Chevron. Nah, tapi saya malah pergi ke Brau waktu itu. Jadi saya gabung sama Braukol. Jadi itu ada 5 bulan untuk pekerjaan eksplorasi batu bara. Jadi memang waktu itu pegawai kontrak ya di Braukol bukan permanen. Nah, ketika saya di Brau itu ternyata ada lowongan datang melalui email dan saya tidak bisa dari Chevron. Jadi saya tidak bisa menyanggupi karena saya lagi di tengah hutan waktu itu. Jadi nggak mungkin saya dari Berau, dari Kalimantan Selatan terbang ke Rumbai ya, ke Pekanbaru, ke Riau. Jadi akhirnya saya miss. Jadi pekerjaan yang saya impikan di awal itu memang bukan rezeki saya seperti itu. Nah, setelah itu setelah 5 bulan di dalam hutan di Berau itu saya kembali ke kehidupan nyata ke Bandung waktu itu sambil apply pekerjaan di job fair. Dulu masih sering ya ada job fair di ITB, di UI, di UGM ya. Nah, sembari saya menunggu panggilan, saya kerja di Pukas Migas. Pukas Migas ini masih berhubungan dengan oil ya. Jadi Pukas Migas ini merupakan suatu instansi konsultan yang dinaungi oleh Universitas Trisakti. Jadi ketuanya ini Pak Agus Guntoro. Jadi itu dosen senior, dosen geologi senior di Trisakti. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, sembari menunggu interview itu, saya kerja di situ. Nah, banyak dari interview itu saya yang apply ke migas. Nah, tetapi karena memang rezekinya bukan di migas, yang keterima itu saya di Pertamina Geothermal Energy. Jadi memang saya tidak mau tidak memungkiri bahwa memang waktu pada zaman saya panas bumi itu belum dilirik banget, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang memang apalagi pemerintah juga sudah mencanangkan akan melakukan transisi energi ya, dan dunia juga sudah mulai mencanangkan itu agar mengurangi emisi karbon di dunia sehingga dianjurkan untuk mengurangi pemakaian energi fosil seperti itu sehingga majulah sekarang panas bumi demikian. Jadi memang pada sejarahnya saya masuk Pertamina Geothermal ini memang karena bukan karena passion tapi karena rezekinya di situ. Nah, ternyata setelah saya geluti,
saya sangat bersyukur saya bergabung dengan industri geothermal seperti itu. Nah, itu sejarah singkatnya. Kemudian ini adalah foto, ini sengaja saya kasih lihat untuk teman-teman, di mana ini merupakan gambaran yang kita lakukan apabila kita melakukan eksplorasi panas bumi seperti itu. Jadi memang karena saya seorang exploration geologist, jadi pekerjaan saya adalah mengeksplorasi dari nol sampai nanti kita selesai melakukan exploration well atau exploration drilling ya. Nah, gambarannya seperti ini. Karena kita bermain di high terrain volcanic system, geothermal system, karena di Indonesia memang terkenal banyak gunung-gunung api seperti itu, maka topografi yang akan kita temukan ketika kita eksplorasi seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu lapangan PGE, namanya lapangan eksplorasi. Ini masih greenfield ya, belum ada pemboran. Ini nama lapangannya Marga Bayur. Marga Bayur ini terletak di sebelah selatannya Lumut Balai. Di lapangan Lumut Balai ini terletak di Sumatera Selatan dekat Muara Enim. Nah, ini kalau kita lihat ini dengan teman saya, waktu itu kita flying camp ya. Jadi kita flying camp sekitar 7 minggu. 7 hari, 7 minggu udah mati dimakan maung di situ. 7 hari di dalam hutan Marga Bayur itu. Jadi memang hutannya ini masih terbilang perawan dan bahkan untuk kegiatan illegal logging pun sebenarnya juga tidak ada di sini ya. Jadi memang hanya untuk kegiatan eksplorasi geothermal waktu itu kita mulai masuk ke dalam hutan sini. Kebun juga nggak ada. Nah, yang menariknya di sini adalah bahwa kemiringannya adalah sekitar mungkin 45 atau 50 ya kalau kita lihat dari foto ini. Nah, ini merupakan suatu kondisi lapangan geothermal di Indonesia dan mungkin juga mewakili kondisi lapangan geothermal di yang lainnya ya, terutama di Indonesia karena kondisinya yang ekstrim seperti itu. Jadi pesannya adalah untuk teman-teman yang ingin berkarir di industri geothermal, terutama di eksplorasinya, siapkan fisik yang pertama itu karena kita nggak tahu resiko apa aja yang terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian mentalnya juga harus kuat, jangan suka mengeluh intinya seperti itu dan jangan pantang menyerah lah istilahnya. Karena memang medannya untuk eksplorasi geothermal di Indonesia itu cukup berat ya. Jadi tidak hanya topografinya tapi juga densitas dari vegetasinya yang sangat rapat seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah daftar isi dari materi kita hari ini. Jadi kita sudah lewat nih yang pertama, mungkin cukup banyak juga ceritanya barusan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada Geothermal Exploration Overview. Jadi di sini akan kita bahas mengenai apa-apa saja yang harusnya kita ketahui sebelum kita melakukan kegiatan eksplorasi geothermal. Nah, kemudian kita akan mengkerucut menjadi lebih detail lagi dengan pembahasan 3G-nya ya, yaitu geologi, geofisik, dan chemistry-nya. Dimana pada geologi itu apa aja sih pembagian-pembagian ilmu geologi yang harus kita ketahui dalam mempersiapkan eksplorasi geothermal. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyakan kepada saya oleh adik-adik mahasiswa terutama, karena mungkin dari teman-teman mahasiswa pengen ada bayangan seperti apa nanti pekerjaan mereka ketika mereka masuk ke industri geothermal. Nah, jadi kalau pada dasarnya kalau kita ingin bergabung di industri geothermal dan kita seorang geologis, kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi intinya you name it lah, kamu ahli di bidang apa, tapi kita juga harus mengetahui semua basic geologinya. Jadi semua major geologi seperti geologi struktur, terus petrologi, petrografi, kemudian apalagi vulkanologi, mineralogi, ya, dan apalagi pokoknya semuanya, stratigrafi, remote sensing, kemudian apalagi paleontologi, bahkan paleontologi pun itu diperlukan ya. Itu nanti akan berguna ketika kita melakukan eksplorasi geothermal seperti itu. Nah, kemudian kita nanti juga akan, untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di babnya masing-masing ya. Kemudian kita juga akan bahas mengenai geofisik ya. Jadi memang geofisik ini kita perlukan untuk mengetahui seperti apa sih kondisi subsurface dari lapangan geothermal kita itu sendiri.
Nah, kemudian kita juga akan membahas geokimianya. Nah, geokimia itu sangat penting juga untuk kita lakukan untuk mengetahui temperatur, kemudian kita juga untuk mengetahui jenis-jenis fluidanya seperti itu. Nah, si geokimia ini diketahui dari manifestasi. Jadi kalau manifestasi itu merupakan suatu ekspresi panas yang terlihat di permukaan. Nah, itu disebutnya manifestasi geotermal. Itu contohnya seperti hot spring, fumarole, ya, atau steaming ground, nah seperti itu. Nah, karena kita dieksplorasi, jadi membayangkannya bahwa nanti geokimianya ini adalah geokimia eksplorasi, di mana kita menganggapnya belum ada pemboran, sehingga analisa geokimianya difokuskan kepada analisa geokimia manifestasi. Nah, nanti setelah kita lakukan pemboran, akan ada lagi pembahasan mengenai geokimia pemboran. Nah, itu akan lebih lanjut lagi, lebih advance lah geokimianya. Nah, yang terakhir adalah integrasi. Nah, integrasi ini yang paling penting karena apa? Karena ini nantinya akan berkaitan dengan konseptual model. Nah, apakah itu konseptual model? Nanti konseptual model ini akan kita bahas juga lebih lanjut, tapi sekilas saya terangkan sekarang bahwa konseptual model ini merupakan suatu tool yang sangat kita andalkan pada saat ini, di mana tool ini berisi suatu integrasi antara kajian-kajian geologi, geokimia, dan geofisika untuk menentukan posisi well targeting kita, dan juga untuk mendefine resource dari geothermal field kita seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa detailnya. Mas Farid? Baik. Sebelum saya lanjut, saya ingin memastikan lagi, ini untuk Q&A-nya di akhir ya? Ya, Q&A ada di sesi akhir. Oke. Nah, ini adalah exploration overview-nya ya, dari geothermal exploration seperti apa. Nah, pada awal-awalnya itu kita akan melakukan preliminary. Jadi preliminary ini seperti apa kajiannya, itu kajian-kajian yang mendasar dengan menggunakan data-data regional. Contohnya seperti menggunakan peta regional, kemudian data-data geofisika regional seperti data gravity, kalau ada seperti itu ya. Kemudian juga menggunakan peta-peta sebaran manifestasi yang regional yang bisa kita temukan pakai Google Maps dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan namanya surface exploration. Nah, di sini kita akan menjadi lebih detail lagi. Contohnya kita akan melakukan kajian-kajian pemetaan detail, seperti pemetaan geologi struktur detail, pemetaan alterasi, kemudian kita juga melakukan kajian geofisik yang lebih detail seperti MT, kemudian kita juga melakukan gravity, micro earthquake, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian setelah kita melakukan surface exploration tadi, nah kita akan membangun suatu conceptual model. Nah, setelah kita membangun suatu conceptual model, maka kita akan bisa menentukan di mana lokasi well targeting kita, sehingga kita bisa masuk ke tahap exploration drilling, seperti itu. Nah, itu ketiga dari tiga fase ini merupakan fase eksplorasi. Kita tujuannya adalah mengkonfirmasi potensi dari lapangan kita. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, maka kita akan sampai ke tahap appraisal drilling. Jadi ini untuk mengkonfirmasi atau mengadjust lagi kira-kira berapa nih potensi megawattnya yang bisa kita hasilkan dari pembangkitan di lapangan ini, seperti itu. Jadi kita perlu melakukan beberapa jumlah pemboran lagi untuk mengejar target misalnya 30 megawatt atau misalnya 20 megawatt seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan construction dan juga meneruskan pemboran produksi atau production wells ya. Nah, ini akan berlanjut terus karena nanti juga akan ada namanya injection well, di mana kita kalau kita sudah development kita perlu menginjeksikan hasil brine ya. Brine itu adalah air dari pemboran, di mana steamnya itu akan dikondensasikan lagi menjadi air, dan airnya itu akan diinjeksikan ke dalam sumur lagi, ke dalam reservoir. Jadi oleh karena itu dia menjadi sustainable energy. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, untuk itu kita sudah masuk ke dalam tahap development. Nah, ini tidak pada kajian materi kita pada kali ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa
kajian 3G yang secara sekilas yang perlu kita ketahui untuk apa dan kegunaannya seperti apa. Ya, seperti yang telah saya singgung juga sebelumnya tadi bahwa di geologi itu kita perlu melakukan kajian geologi itu untuk mengetahui permeability. Jadi memang yang paling krusial dari kajian geologi adalah untuk menentukan jenis-jenis permeabilitas. Nah, jenis-jenis permeabilitas itu ada macam-macam ya, ada yang primary permeability, ada yang secondary permeability. Nah, itu akan sangat tergantung kepada tipe batuan yang masing-masing dan juga tipe tektoniknya seperti apa. Kemudian dari geophysics, nah geophysics ini adalah satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk mendefine keadaan di bawah permukaan sejauh ini di geothermal ya. Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa seismik itu kita tidak bisa terlalu banyak mengandalkan seismik di geothermal karena memang seismik itu akan sangat efektif apabila kita gunakan pada batuan-batuan yang layering ya seperti di sedimen. Kemudian seismik juga akan sangat terpengaruh kepada jenis batuannya seperti di vulkanik, di geothermal itu akan noise-nya akan sangat banyak karena beberapa faktor seperti itu. Nah, walaupun kita sebenarnya kita harus coba sebenarnya karena apa aja yang ada di bawah permukaan itu kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi memang tapi mahal karena seismik itu mahal. Jadi tidak terlalu direkomendasikan dilakukan di lapangan-lapangan geothermal Indonesia. Nah, kemudian geochemistry atau geokimia. Nah, geokimia itu gunanya adalah untuk mengetahui temperatur dan jenis-jenis fluida yang ada di sistem panas bumi kita. Nah, ini konteksnya semuanya adalah konteks sebelum kita melakukan pemboran. Nah, gunanya pemboran, terutama pemboran eksplorasi itu adalah untuk mengkonfirmasi kajian-kajian yang kita lakukan sebelum melakukan pemboran tersebut. Jadi, apabila dari temperatur geokimianya misalnya menyatakan temperaturnya sekitar 280, nah nanti akan dibuktikan oleh aktivitas pemboran dengan pengukuran pressure dan temperaturnya. Seperti itu. Nah, ini sedikit gambar juga mengenai hydrological model ya, hydrological model dari suatu lapangan geothermal di Bengkulu ya, bernama lapangan Bukit Daun ya. Ini lapangan PGE juga. Jadi apa namanya lapangan Bukit Daun ini merupakan lapangan yang saya bahas di tesis master saya di University of Auckland. Jadi oleh karena itu apa yang saya tampilkan di sini merupakan semuanya adalah publish data. Jadi teman-teman nanti kalau mau share atau mau rekam silahkan karena ini memang sudah terpublish semua seperti itu. Jadi tidak ada data yang bersifat konfidensial pada materi kita ini. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam suatu kegiatan eksplorasi geothermal seperti mengintegrasikan 3G tadi, geological, geochemical, dan geophysicalnya tadi. Kemudian kita membangun suatu model, ya. Model itu bisa berupa 2D atau 3D, di mana dalam model itu harus tercakup semuanya. Jadi semuanya itu sebenarnya model ini merupakan suatu konseptual model. Jadi konseptual model ini berisikan pertama adanya, jadi suatu sistem panas bumi itu harus ada heat source, kemudian harus ada cap rock-nya, kemudian harus ada area discharge-nya, harus ada recharge-nya, kemudian harus ada fluid flow-nya, upflow-nya, kemudian outflow-nya kemana. Nah, itu merupakan dasar-dasar yang harus kita tampilkan dalam suatu konseptual model. Nah, kalau ini merupakan suatu hydrological model ya, karena saya tidak menampilkan konseptual model, saya tidak menampilkan heat source, dan saya juga tidak menampilkan recharge ataupun recharge waternya di mana. Jadi ini hanya menampilkan suatu fluid flow dari suatu geothermal system seperti itu. Nah, setelah kita membangun suatu konseptual model, kemudian kita akan melakukan targeting, ya, well targeting. Jadi well targeting ini terutama untuk eksplorasi, tujuannya adalah untuk membuktikan atau mengkonfirmasi resource yang ada di geothermal system kita. Jadi intinya ada nggak nih barangnya di dalam atau enggak gitu seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini masih berkaitan dengan tadi ya, apa aja yang kita siapkan. Pertama data geologi, geochemistry, geophysics. Nah kemudian kalau kita sudah ada sumur, kita juga melakukan pengukuran sumur. Kemudian juga ada analisa lab.
kemudian kita menginterpretasi data-data tersebut. Nah, dari hasil interpretasi ini sebenarnya kita tidak apa-apa kalau kita tidak terpaku pada satu conceptual model, karena namanya memang integrasi ini akan menghasilkan beberapa ide, karena memang pada kasus ini kita belum melakukan pemboran. Jadi akan sangat mungkin dan akan sangat reliable apabila kita sebenarnya mempunyai lebih dari satu model. Jadi karena apabila kita melakukan pemboran kemudian hasil pemboran ini tidak cocok ke model A, nah kita bisa cocokkan ke model B seperti itu. Nah, yang saya lihat selama ini terutama di industri ya, karena ini dengan berbagai macam faktor sepertinya, itu agak sedikit dipaksakan untuk fit ke dalam satu model. Nah, itu akan menjadi bumerang buat kita, karena kalau kita fitkan kepada satu konseptual model, dengan kemudian nanti hasilnya berbeda, atau dari hasil pemborannya, kajiannya juga belum komprehensif, seperti itu, maka uncertainty-nya akan jadi lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan kalau kita membuat suatu konseptual model yang lebih dari satu, misalnya 2, nah, itu akan mengurangi uncertainty atau mengakomodasi uncertainty yang akan kita temukan di dalam geothermal system kita, seperti itu. Itu yang bisa kita bahas dari konseptual model. Kemudian visualisasinya, jadi bisa dalam bentuk 2D atau 3D. Nah, di sini juga saya sarankan kepada terutama kepada teman-teman mahasiswa, pertama kita harus dalam mengenerate suatu konseptual model, lebih baik kalau kita generate dari 2D section-nya dulu ya. Yang misalnya kalau kita punya suatu geothermal system, maka kita punya suatu 2D section yang berarah misalnya utara selatan atau barat timur, atau 2 section yang kira-kira mewakili geothermal system kita secara geometri seperti itu. Nah, setelah kita melakukan 2D section, 2D vertical section tadi, baru kita modelkan secara 3D dengan menjadikan 2D section, vertical section tadi sebagai guide kita dalam mengenerate 3D modeling. Nah, banyak software 3D modeling ini yang berseliweran sekarang ya terutama di industri geothermal, banyaklah seperti Leapfrog atau apalagi misalnya Petrel, mungkin kita juga bisa gunakan, atau yang lain, tapi yang paling banyak mungkin Leapfrog. Nah, Leapfrog juga sudah difasilitasi oleh artificial intelligence, jadi mereka juga bisa mengenerate kejadian-kejadian geologi atau geological features menurut AI-nya mereka tersebut. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya masih menjadi keterbatasan dalam kita membangun suatu 3D modeling, karena apabila kita mengandalkan software, maka kebanyakan dari hasil pemodelan 3D software tersebut itu tidak geological make sense seperti itu. Jadi aneh lah melihatnya. Jadi tidak masuk akal secara geologi. Nah, saran saya adalah mungkin kita bisa memanfaatkan 3D model. Kemudian kita juga bisa dengan menampalkan 2D section kita. Jadi di 2D ini kan sebenarnya kita bisa lebih leluasa menggambarkan konseptual model kita sebenarnya seperti itu, dan akan lebih geological make sense daripada kita sepenuhnya rely on software seperti itu. Nah, itu saran saja, karena memang banyak sekarang industri software yang mengenerate atau menampilkan atau menjual kecanggihan dari software mereka terhadap pemodelan geologi seperti itu. Tapi kita harus hati-hati juga dalam menggunakannya. Nah, inilah contohnya conceptual model before drilling ya. Jadi kita mempunyai suatu elemen-elemen dari conceptual model seperti ada suatu heat source, kemudian fluid flow, kemudian adanya upflow, zona upflow, kemudian ada zona outflow, kemudian ada recharge, ada discharge, kemudian ada caprock seperti itu. Nah, ini adalah suatu conceptual model ideal yang harusnya ada di geothermal system kita. Nah, conceptual model ini adalah metode yang paling diyakini sangat efektif apabila kita ingin melakukan well targeting. Jadi sebenarnya ada metode yang lain seperti anomaly stacking, ada dengan geological modeling approach, ada dengan anomaly hunting ya, jadi macam-macam. Tetapi yang paling dipercaya akan menghasilkan
yang menghasilkan sesuatu terhadap exploration drilling kita adalah dari metode conceptual model seperti itu. Nah, setelah kita selesai melakukan conceptual model, apakah kita akan langsung kepada melakukan pemboran? Nah, sebenarnya tidak, karena sebenarnya konsiderasinya itu akan bermacam-macam lagi untuk melakukan pemboran. Jadi yang sekarang kita bicarakan itu di kotak yang berwarna merah ini ya. Jadi kita setelah melakukan 3D survey, kemudian kita melakukan resource assessment, kemudian well targeting. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa nanti cost-nya. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak faktor lain yang berperan dalam keputusan apakah kita akan melakukan drilling atau tidak, seperti itu. Nah, contoh seperti apa? Contohnya adalah seperti kajian-kajian teknis yang lain, seperti adanya kajian geoteknik, geohazard, ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa lapangan-lapangan geothermal di Indonesia itu berada pada lokasi-lokasi yang ekstrim. Nah, kemudian dari masyarakatnya misalnya seperti apa, apakah ditolak oleh sosial, oleh masyarakat setempat seperti apa, apakah setuju atau tidak, nah seperti itu. Karena banyak proyek-proyek geothermal di Indonesia yang tidak jadi dikembangkan karena adanya kendala sosial. Nah, itu sangat umum lah. Jadi tantangannya sangat banyak. Nah, jadi kalau kita cuman hanya perlu 3 hal atau 4 hal untuk melakukan suatu keputusan, untuk mengambil suatu keputusan pemboran atau tidak, sebenarnya yang lain itu akan lebih banyak lagi sebenarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi untuk pengambilan keputusan kita melakukan eksplorasi drilling atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian eksplorasi survei coverage-nya. Jadi, nah ini juga sangat penting untuk kita ketahui karena banyak saya lihat dari teman-teman industri juga sebenarnya dan dari teman-teman mahasiswa bahwa kajian eksplorasi ini karena mereka sudah mempunyai data yang lengkap dan data-data yang in situ lah istilahnya, data-data yang memang hanya terlokalisir di daerah interest gitu. Jadi kita fokusnya hanya mengkaji data-data yang ada di dalam daerah geothermal interest kita itu. Nah, sedangkan sebenarnya kita perlu tahu mengenai dari view yang lebih besarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus runut ya dalam melakukan kegiatan eksplorasi itu, kita harus runut sebenarnya. Jadi pertama contohnya kalau dalam kajian geologi itu kita harus mengetahui kondisi geologi secara regional seperti ini ya, cover broad area initially. Jadi kenapa penting? Karena ini nantinya akan berpengaruh terhadap conceptual model kita sendiri. Jadi ketika pemahaman mengenai geologi daerah geothermal kita ini sudah mencakupi daerah regional, nah itu kita nanti akan lebih leluasa dalam menginterpretasi lokal-lokal geological setting-nya seperti itu. Nah, karena dengan mengetahui regional ini kita akan mengetahui sistem utamanya, ibaratnya seperti itulah, baik dari secara litologinya, stratigrafinya, ataupun secara tektoniknya, strukturnya seperti itu ya, kira-kira. Nah, setelah kita mengetahui dari regional, baru kita semakin mengkerucut menjadi kajian-kajian yang lebih detail, seperti adanya initial survey, yaitu kita melakukan pemetaan pada daerah yang lebih luas seperti daerah-daerah pemetaan. Ini maksudnya masih regional ya, tapi masih ke district scale. District scale maksudnya lebih ke provinsi lah misalnya. Jadi kita lakukan kajian regional skalanya provinsi seperti Sumatera Selatan atau yang lain. Nah, kemudian kita melakukan detail. Nah, ini baru kita melakukan detail survei ini di daerah geothermal interest kita seperti itu. Apakah kita akan melakukan kajian pemetaan geologi, pemetaan struktur, atau kajian-kajian geofisika yang lain, atau kajian manifestasi dari geokimia. Nah, kemudian termasuk juga ke detail survei lanjutan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan geologi. Jadi kalau dari geologinya ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita mencakup semua subjek pelajaran geologi ya. Tapi yang memang yang paling penting, sebenarnya bukan paling penting, yang paling sering akan kita temukan di dalam suatu kajian geothermal system, terutama di Indonesia, itu adalah kajian-kajian mengenai stratigrafi, kemudian struktur, kemudian juga ditambah dengan alterasi mineral seperti itu.
Nah, tentu yang kita kaji sekarang itu adalah kajian-kajian surface-nya, karena dalam materi ini kita asumsikan bahwa kita belum melakukan exploration drilling. Jadi kita akan mengkaji aspek-aspek geologi dari permukaan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah beberapa kajian geologi, hasil kajian geologi berupa peta ya, baik peta geologi yang sebelah kanan ini, kemudian ataupun peta analisa struktur permukaan. Nah, ini adalah peta-peta yang akan umum kita jumpai dalam suatu kajian eksplorasi geotermal. Ini sebagai contoh misalnya peta struktur seperti ini ya. Jadi peta struktur seperti ini memang merupakan hasil kajian dari remote sensing, di mana kita mempunyai tantangan untuk melakukan studi struktur di lapangan-lapangan geotermal panas bumi Indonesia, terutama itu sangat challenging karena adanya vegetasi yang sangat lebat. Jadi sepertinya teman-teman juga mungkin sudah paham seperti apa apabila kita melakukan pemetaan struktur atau pemetaan geologi di daerah-daerah yang mempunyai vegetasi yang sangat lebat ya, seperti di Sumatera atau di daerah Kalimantan seperti itu ya. Kalau di Jawa sepertinya sudah banyak kebun ya, sudah banyak yang dimasuki oleh manusia seperti itu. Tapi kalau di daerah Sumatera, sepengalaman saya itu masih banyak hutan-hutan yang sangat rimbun. Nah, hutan-hutan ini akan menghalangi kita untuk melakukan suatu kajian geologi, di mana outcropnya itu akan tertutup nih oleh vegetasi-vegetasinya. Nah, cara kita melakukan kajian struktur yaitu kita dengan mengandalkan peta-peta topografi seperti IFSAR atau LiDAR ya. Jadi LiDAR itu dengan menggunakan pesawat ya. Jadi itu akan lebih detail lagi topografi atau terrain image-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang kiri ini adalah IFSAR, yang kanan ini adalah LiDAR ya. Nah, di sini kita akan melakukan misalnya suatu penarikan kelulusan atau lineaments untuk yang akan kita interpretasikan sebagai pengaruh dari struktur atau fractures atau fault atau sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Dan tetapi memang kita juga tetap melakukan survei lapangan ya untuk mencari evidence outcrop struktur yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian kajian yang perlu kita lakukan juga adalah kajian mengenai vulkanostratigrafi. Nah, vulkanostratigrafi ini juga bisa kita lakukan dengan mengandalkan terrain images tadi ya, seperti LiDAR atau IFSAR. Nah, contohnya seperti yang gambar di bawah ini. Nah, ini seperti yang ditunjukkan tanda panah bagaimana kita mendelineasi suatu produk lava dari volcanic centers atau craters ya yang ada di sini. Kemudian kita delineasi penyebaran dari produk lavanya seperti itu. Jadi ini umum lah untuk teman-teman di geologi yang melakukan yang nantinya mungkin juga akan melakukan kajian pemetaan geologi seperti itu. Nah, inilah hasilnya misalnya seperti pemetaan geologi di mana kita mempunyai major structure-nya yang kita tampilkan, yang kita confirm bahwa itu fault. Nah, kemudian kita juga melakukan suatu kajian vulkanostratigrafi berikut dengan produk-produknya. Nah, ini merupakan suatu tantangan tersendiri juga ya, karena hal ini juga akan di-challenge oleh keadaan vulkanostratigrafi di Indonesia sendiri, di mana memang tipikal vulkano di Indonesia itu adalah stratovolcano ya. Jadi dia tidak hanya satu volcanic center, tapi dia mempunyai sekitar multiple eruptive vents ya, seperti itu. Jadi akan terdapat banyak krater-krater seperti yang di gambar ini, lapangan Bukit Daun ini. Nah, ini juga ada krater, ini ada krater lagi. Jadi dia tipikal stratovolcano sehingga akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dari produk vulkano itu sendiri. Nah, itu juga yang akan menyulitkan kita atau menjadi tantangan tersendiri lah untuk vulkanologis atau geotermalis di lapangan panas bumi Indonesia untuk melakukan kajian vulkanostratigrafi seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diketahui ini juga hal yang penting yaitu adalah alterasi, karena memang sistem panas bumi itu akan sangat erat kaitannya dengan alterasi. Nah, mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dikaji sendiri seperti itu. Nah, tapi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau beberapa mineral alterasi yang umum lah yang akan kita jumpai di sistem panas bumi.
Nah, kalau untuk di permukaan, itu kita akan ketemu mineral-mineral dengan low temperature. Ya. Low temperature itu range-nya sekitar 150 sampai 200 degree C. Nah, itu disebutnya zona argilik. Jadi ini adalah zonasi dari alterasi ya. Jadi alteration zone lah seperti itu. Jadi ini berdasarkan temperatur. Nah, zona-zona argilik ini akan dicirikan oleh mineral-mineral seperti smectite, kaolinite, zeolite ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya advanced argilik ya. Jadi advanced argilik ini berkaitan dengan fluida-fluida magmatik biasanya seperti itu. Jadi dia menunjukkan fluida asam. Nah, fluida asam kemudian dengan range temperatur yang cukup tinggi sekitar 150 sampai 400 degree C ya. Dan dia asam sehingga dia low pH di bawah 4. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang paling keras itu adalah kaolinite, alunite ya, kemudian cristobalite, kemudian juga ada pyropylite. Jadi mineral-mineral inilah mineral-mineral penciri asam. Jadi kalau kita ketemu ini di permukaan, sebenarnya kita ketemu di permukaan, kita sampling, kemudian kita bawa ke lab, dan hasilnya menunjukkan mineral ini, maka kita bisa mendefinisikan bahwa kita punya suatu zona alterasi advanced argilik. Nah, kemudian kita di bawahnya temperaturnya yang lebih tinggi, tadi yang argilik kan 150 sampai 200 degree C. Nah, sekarang kalau kita masuk ke 200 ke 220 degree C itu zona transisi. Zona transisi ini dicirikan oleh suatu zona alterasi yang dinamakan mixed layer clay ya. Jadi mixed layer clay itu adalah suatu zona terjadinya percampuran zona-zona clay seperti illite dan smectite. Ya. Jadi illite dan smectite ini merupakan mineral clay alterasi. Nah, setelah dari zona transisi kita akan masuk ke zona propilitik. Nah, ini yang sering muncul di zona-zona di sistem geotermal panas bumi Indonesia. Nah, mineral-mineral pencirinya adalah epidot. Kemudian ini yang paling sering banget kita ketemukan ini. Jadi ini memang penciri dari zona propilitik dengan temperatur sekitar 240 sampai 350 degree C. Nah, kemudian dengan mineral-mineral peserta yang lainnya seperti ada chloride. Nah, chloride ini punya range temperatur yang cukup besar. Kemudian kita juga punya calcite atau wyrachite ya. Wyrachite ini merupakan suatu mineral zeolit juga, tapi di Indonesia masih ya jarang lah ditemukan ya. Tapi kalau kita di New Zealand ini banyak. Jadi namanya wyrachite. Penamaan ini dari satu lapangan panas bumi tertua juga di New Zealand, itu lapangan panas bumi Wairakei namanya. Nah, disitulah penamaan mineral wyrachite ini muncul. Nah, kemudian ada zona alterasi yang lain seperti zona epilik ya. Zona epilik ini dia serisik ya, dicirikan oleh mineral illite, kemudian adularia. Kemudian ada juga zona potasik. Ya. Potasik ini punya temperatur yang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, sekitar 350 sampai 400 degree C, di mana dia akan muncul mineral-mineral seperti biotit, kemudian feldspar, magnetit, dan sebagainya, actinolit ya, jadi penciri temperatur yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya berasosiasi dengan zona-zona intrusi. Jadi ketika kita punya suatu heat source berupa batuan intrusi ya, gitu, seperti itu, kemudian kita tidak sengaja misalnya drilling kita mendekati zona-zona intrusi seperti itu, maka ada kemungkinan kita akan menemukan mineral-mineral seperti biotit dan antinukleat seperti itu. Nah, ini adalah posisinya zona-zona alterasi tadi. Kira-kira seperti ini, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat ya. Jadi kalau teman-teman juga interest di tambang emas, ini juga umum dijumpai, di mana kira-kira kalau untuk zona potasik itu dia di zona intrusinya, kemudian zona advanced argilik itu dia di pas di bawah, dia di atas dari zona potasik, kemudian di bawah volcanic centers-nya seperti itu ya. Kemudian zona-zona propilitik itu adalah di flank vulkanonya seperti itu. Karena diharapkan bahwa fluida di sini merupakan fluida-fluida yang tidak terkontaminasi oleh fluida-fluida yang langsung berasal dari heat source-nya seperti itu, atau magmatiknya, vulkanik magmatiknya. Jadi ini merupakan fluida yang berasal dari recharge area dan mendekati ke
ke sumber panasnya, ke heat source-nya, sehingga ketika dia terkena panas, temperaturnya naik, kemudian terjadi buoyant fluid, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia tersirkulate di sini. Jadi dia tidak ada kontak dengan magnetic fluid-nya seperti itu. Jadi sehingga dia menjadi zona propylitic, bukan zona-zona yang advanced argillic atau potasik seperti itu. Nah, ini zona-zona transisi, zona-zona di antara propylitic dengan zona argillic. Nah, ini zona argillic zona argillic kita yang merupakan zona caprock ya, seperti itu. Nah, ini sekilas mengenai subsurface geology. Jadi kalau nanti setelah kita melakukan pemboran, nah kita akan mengetahui mengenai kondisi-kondisi geologi dari sumur kita dengan melakukan logging-logging yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik batuan dan juga struktur di bawah permukaan. Nah, contohnya seperti logging image ya, image log, baik itu apakah SRMI dari Burton atau punyanya Schlumberger, FMI. Nah, itu sangat berguna untuk mendefine stratigrafi di bawah permukaan kita dengan cara mengkorelasikannya dengan cutting dan juga dengan coring yang kita lakukan selama pemboran. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisa umur dari batuan kita apabila sampel kita terdapat fosil-fosil. Nah, itu yang saya bilang dari bahwa paleontologi itu juga berguna. Jadi kita juga tidak boleh melupakan begitu saja mengenai paleontologi di geotermal, karena di bawah itu batuannya bisa apa aja. Jadi kita bisa ketemu batuan vulkanik, kita bisa ketemu batuan metasedimen yang mana banyak fosilnya seperti itu. Nah, ini sangat berguna untuk menentukan umur dari formasi kita yang di bawah permukaan. Nah, kemudian setelah kita melakukan kajian geologi tadi, kita akan membuat suatu model. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa modelan ini lebih baik kita gunakan dari 2D dulu dengan gambar manual dulu, baru kita masukkan ke 3D modeling dengan menggunakan software. Mana nantinya akan lebih geological make sense. Nah, ini contohnya juga di lapangan Bukit Daun ya. Jadi untuk contoh lapangannya di sini saya aplikasikan ke lapangan Bukit Daun yang sudah publish. Jadi bisa kita gunakan datanya dan untuk umum. Kemudian seperti ini contohnya, ini saya gunakan software Leapfrog ya yang kiri untuk menggunakan stratigrafinya. Kemudian untuk pemodelan faultnya saya gunakan Petrel. Kenapa saya pisahkan? Karena memang untuk pemodelan struktur di Leapfrog itu menurut saya terlalu mengandalkan artificial intelligence-nya, terlalu mengandalkan kecanggihan komputernya, sehingga apabila kita modelkan struktur di Leapfrog itu akan merubah semua model stratigrafi kita gitu, ya akan menjadi ribet lah. Jadi akan lebih baik kita modelkan satu-satu. Jadi kita pisahkan antara stratigraphic model dengan fault model seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita harus membuat suatu kolom stratigrafi yang runut dan juga detail. Jadi kita tahu geological history dari lapangan kita itu seperti apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke geokimia. Nah, dari geokimia ini apa aja sih yang dapat kita pahami dari geokimia? Dan pertama-tama itu adalah karakteristik dari fluida kita. Jadi apakah itu tipikal fluidanya, kemudian fase fluidanya, kemudian temperaturnya seperti itu. Kemudian dari geokimia kita juga bisa mendefine boundaries dari sistem kita dengan cara menganalisa tipe-tipe fluida yang ada di manifestasi. Jadi misalnya nanti kita ketemu apakah marginal water, apakah itu merupakan suatu volcanic waters. Jadi bisa kita define boundary dari sistem geothermal kita. Kemudian kita juga bisa memahami mengenai sisi komersialitas dari fluida kita. Jadi apakah fluida kita itu bersifat asam atau netral. Jadi ini akan sangat penting nanti ke surface facilities ya. Jadi apabila kita punya fluida-fluida yang asam, itu tidak hanya membahayakan sumur, tapi itu juga akan membahayakan surface facilities kita seperti pipa atau membahayakan turbinnya. Jadi itu akan sangat korosif nantinya apabila kita mempunyai fluida-fluida yang asam seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini seperti yang tertera di slide ya. Jadi kita mempunyai beberapa tools untuk mengevaluasi dari tren dari geokimianya, seperti kita bisa mengandalkan dari
surface maps, kemudian kita juga membuat suatu cross sections untuk mengetahui penyebaran dari manifestasi permukaan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisa jenis fluida tadi dengan menggunakan plot-plot geochemistry yang sudah umum, nanti kita akan bahas juga. Nah, kemudian setelah kita melakukan analisa geokimia, kita juga bisa mengintegrasikannya dengan data-data yang lain seperti data-data mineral, kemudian dengan data-data MT dari geofisika. Nah, kemudian kita juga apabila kita telah melakukan pemboran, kita juga bisa mengintegrasikan dengan data pemboran nantinya seperti itu. Nah, ini adalah plot-plot penting ya, yang kita lakukan dalam analisa geokimia eksplorasi untuk lapangan panas bumi. Sebenarnya plot geokimia ini akan sangat banyak jenisnya ya. Ada SO4 HCO3HCl, kemudian ada CO2, kemudian ada lagi nanti H2S, H2, SC4, jadi akan sangat banyak. Nah, tapi ini adalah yang sangat umum digunakan oleh para ahli geothermal dalam mendefine suatu chemistry dari fluida geothermalnya itu. Nah, contohnya ini digunakan plot dari SO4 HCO3HCl ini digunakan untuk mengetahui origin dari water chemistry-nya ya, apakah dia volcanic waters, apakah dia mature geothermal waters, atau tadi marginal waters gitu. Jadi kita bisa tahu dari plot SO4 HCO3 ini apa. Apabila dia plotnya di sini SO4-nya tinggi, maka kita bisa define dia sebagai volcanic waters ya. Jadi dia langsung dari dari magmanya seperti itu, yang terpanaskan oleh magma. Kemudian mature geothermal waters ini, maaf, yang dari volcanic waters ini dari volatile H2O dari magmanya yang kemudian nanti akan terkondensasi menjadi volcanic waters. Kemudian kalau kita plotnya di CL-nya banyak ya di atas ini, maka kita bisa interpretasikan bahwa fluida ini merupakan suatu fluida geothermal yang mature yang berasal dari air reservoir ya, jadi bukan air dari volcanic waters, jadi bukan air yang masuk ke dalam reservoir, air permukaan, air dari recharge yang masuk ke dalam permukaan, kemudian terpanaskan oleh magma, kemudian dia akan naik ke atas. Nah, itu adalah mature geothermal waters. Nah, kemudian ada marginal waters. Nah, marginal waters ini biasanya kita definisikan sebagai suatu fluida yang sudah termixing dalam perjalanannya di sistem outflow. Jadi apabila kita sudah bermain di daerah-daerah outflow, maka kita harapkan kita akan bertemu dengan manifestasi dengan fluida berjenis marginal water seperti itu. Nah, kemudian dari gas chemistry yang paling umum kita lakukan adalah kita bisa mengetahui temperatur dari fluida kita. Jadi dengan menggunakan log CO2AR dan H2AR ini kita bisa mengetahui temperatur, memprediksi temperatur reservoir kita. Misalnya apakah reservoirnya mungkin temperaturnya up to 300 degree C atau sebagaimana yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendefine apakah dia tipikal fluidanya seperti apa juga, apakah dia quenching, apakah dia magmatik, apakah dia bukan magmatik, seperti itu ya, kita bisa gunakan plot-plot geokimia seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya posisinya, posisi yang jenis-jenis tipe fluida yang saya sebutkan tadi seperti volcanic waters. Volcanic waters itu mungkin di daerah nomor 1 ini. Nah, kemudian ada estimated waters. Jadi estimated waters ini kalau volcanic waters ini akan kaya akan gas ya, gas dari magmanya, karena dia memang langsung dari volatil magmanya yang terkondensasi, karena di magma itu akan banyak H2O juga. Nah, kemudian nanti kita punya estimated waters, jadi kalau estimated waters ini akan ada dilusi antara air-air dari volcanic magma ini dengan air permukaan, jadi dilusi antara SO4 dengan CO2. Nah, kemudian dari marginal water ya, yang warna kuning ini, dia mixing antara misalnya reservoir kita, mature geothermal water kita akan flow ke situ, kemudian dia mixing dengan air permukaan, atau dia mixing dengan bicarbonate water ya, jadi bicarbonate water ini adalah fluida-fluida yang tersimpan di batu-batuan karbonatan lah, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir kita punya mature geothermal water kita, yaitu yang warna hijau ini ya. Nah, ini adalah reservoir yang kita targetkan dalam exploration drilling kita. Jadi ini adalah reservoir atau fluida dengan temperatur tinggi dan pH yang netral seperti itu.
Kemudian ini adalah beberapa elemen yang bisa kita temukan di di dalam suatu model geokimia kita, seperti kita bisa define sumber fluida kita dari mana, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan kajian isotop. Isotop ini juga kita bisa mendefine dari mana asalnya, di daerah mana, seperti itu. Kemudian fase fluidanya, jadi dari fase fluida ini kita bisa gunakan juga geochemistry-nya untuk mengetahui apakah fase fluidanya dalam bentuk steam atau dalam bentuk water, untuk air ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui reservoir liquid level atau water level. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa tahu nantinya akan berhubungan dengan pressure dan juga kedalaman dari reservoir kita, seperti itu. Nah, salah satu caranya di dalam eksplorasi panas bumi adalah dengan mengetahui lokasi dari chloride hot spring. Jadi chloride hot spring itu mewakili kedalaman dari water level kita. Jadi memang chloride hot spring itu didefinisikan sebagai suatu water level fluid reservoir kita, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tahu temperatur kontur ya dari geochemistry gas tadi, di mana kita sudah mendefine kira-kira temperatur reservoir kita berapa. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan BPD. BPD ini adalah boiling point depth ya. Jadi di mana kita akan plot nanti di model geokimia kita, dan juga kita akan menggunakan steam table. Nah, nanti kita bisa menentukan temperaturnya, dan juga kita bisa menentukan kira-kira fase steam dan airnya ada di mana, seperti itu. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi juga, kita juga bisa mengetahui reservoir prosesnya, seperti apakah terjadi mixing, boiling dengan air permukaan atau dengan bicarbonate water tadi contohnya. Nah, itu bisa kita ketahui juga dengan misalnya memplot di dalam suatu grafik entalpi versus chloride ya. Jadi apabila kita contohnya adalah apabila kita mengindikasikan suatu boiling, maka kita akan melihat adanya penambahan klorid dan penurunan entalpi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui chemistry dari fluida reservoir kita. Nah, ini contohnya seperti ini di Bukit Daun ya. Ini adalah manifestasi geothermal. Di sini adalah steam features-nya di daerah selatan ini. Jadi kelompok selatan ini didominasi oleh manifestasi steam seperti fumarol, solvatara ya. Nah, sedangkan di daerah outflow-nya itu didominasi oleh steam heated features ya, seperti mud pool, kemudian juga ada sulfat hot spring seperti itu. Jadi dia udah sulfat water di sini. Karena water levelnya itu di bawah. Jadi di sini dia tidak ketemu chloride hot spring. Jadi water levelnya di bawah, kemudian dari water level ke atas itu dia akan ada pencampuran dengan air permukaan sehingga terbentuklah sulfat waters di permukaannya seperti itu. Kemudian di sini daerah upflow-nya yang didominasi oleh steam feature seperti fumarol dan solvatar seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke geophysics. Ini waktunya sudah mepet ya. Saya padatkan saja daripada keburu ngantuk ya semuanya. Nah, dari geophysics ini ada beberapa tools yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam mendefine keadaan subsurface kita di lapangan panas bumi. Nah, salah satunya adalah MT. Ya, MT ini adalah tools dari geofisika yang sampai sekarang ini masih menjadi rajanya subsurface tools ya untuk eksplorasi panas bumi. Jadi dari MT ini pada prinsipnya adalah dia mengukur nilai resistivitas tidak hanya batuan, tetapi semua properties yang ada di subsurface seperti itu. Jadi dia mengukur nilai resistivitasnya. Nah, nanti apa saja yang mempengaruhi nilai resistivitas ini di lapangan panas bumi nanti akan kita bahas. Kemudian ada juga gravity ya. Gravity ini umum kita menilai suatu densitas batuan. Kemudian juga micro earthquake atau disingkatnya MEQ ya. Jadi MEQ ini gunanya untuk merekam suatu kejadian-kejadian pasif seismik ya. Jadi pasif seismik ini adalah suatu gempa yang bermagnitudo sangat kecil. Jadi tidak seperti gempa-gempa yang bisa kita rasakan, tapi ini adalah gempa yang tidak terasa oleh manusia seperti itu.
Nah, kemudian di beberapa lapangan di dunia juga melakukan kajian magnetik ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia di mana, tapi kalau di luar di NZ dia melakukan kajian magnetik juga seperti regional magnetic atau aeromagnetic. Jadi magnetik ini dia pada intinya mengukur susceptibility dari nilai magnetivitas suatu batuan. Nanti dia akan membandingkan antara nilai magnetis batuan ini dengan nilai magnet yang ada di kutub utara atau di kutub selatan. Seperti itu. Nah, itu penjelasan singkatnya. Nah, contohnya adalah micro earthquake seperti ini. Jadi micro earthquake ini bisa kita gunakan untuk mendefine suatu struktur-struktur permeable. Jadi pada prinsipnya memang micro earthquake itu disebabkan oleh suatu adanya gerakan fluida. Jadi kita interpretasikan seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu event passive seismic dengan atau micro earthquake itu erat kaitannya dengan kegiatan adanya suatu transmisi fluida. Nah, jadi kita bisa melakukan suatu analisa tren dari micro earthquake ini baik secara horizontal maupun vertikal ya. Kalau di gambar ini kan secara vertikal dapat kita lihat bahwa kemungkinan ada suatu tren micro earthquake ini bisa menampilkan suatu tren permobilitas seperti ini. Nah, contohnya di gambar ini ya. Terutama di gambar di bawah ini, kita lihat kalau kita tarik garis lurus ini ada suatu tren yang berarah kalau secara horizontal ini aparat laut tenggara ya, northwest southeast. Nah, mungkin kalau secara struktur kita nggak tahu apakah di sini memang ada suatu struktur atau fractures atau damage zone yang berarah berarah seperti ini ya. Kita nggak tahu daerah seperti apa. Nah, ini akan bisa kita konfirmasi nanti dengan menggunakan well ya. Kita menggunakan data-data sumber seperti ImageLog seperti itu. Nah, kemudian magnetotelurik atau MT. Nah, ini seperti kita jelaskan tadi, magnetotelurik itu dia mendefine resistivitas nilai resistivitas di subsurface ya. Yaitu resistivitas semua properti yang ada di subsurface seperti air, batuan ya, patahan semuanya. Jadi dia tidak bisa membedakan. Nah, yang menjadi kontras dari resistivitas ini adalah di lapangan khususnya untuk lapangan panas bumi adalah adanya cap rock ya, adanya cap rock seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ini adalah suatu cap rock yang berwarna kuning merah ini ya. Warna merah ini adalah suatu cap rock di mana cap rock ini dicirikan oleh mineral-mineral clay. Ya, mineral clay. Nah, kenapa mineral clay ini dapat memberikan kontras resistivitas yang sangat tinggi? Karena memang pada hakikatnya, pada kajiannya, mineral clay ini terutama smectite ya, smectite atau hydrated smectite itu sifatnya mengikat air. Jadi ketika dia diukur oleh tool MT, maka daerah-daerah cap rock ini akan mempunyai nilai konduktivitas ya, konduktif yang sangat tinggi karena dia sifatnya mengikat air. Nah, sedangkan daerah reservoir itu akan dicirikan oleh nilai resistivitas yang tinggi dan konduktivitasnya rendah. Nah, jadi misalnya kalau biasanya untuk nilai-nilai resistivitas untuk reservoir itu berkisar antara 10 sampai 100 ohm ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau di atas 10 itu dia sudah masuk ke zona transisi yang hijau ini. Kemudian dia masuk ke zona propilitiknya tadi atau zona reservoirnya tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa zona reservoirnya nilainya 60 ohm. Nah, seperti itu. Kemudian MT ini juga berguna untuk kita mendefine struktur bawah permukaan. Nah, contohnya juga digambar seperti ini. Ini juga di lapangan Bukit Daun ya contohnya nanti. Bahwa di sini ada kita lihat suatu penebalan atau penurunan dari cap rock-nya. Nah, untuk jelasnya nanti kita apakah ini dipengaruhi oleh struktur atau tidak, nah nanti akan kita lihat ya contoh selanjutnya. Kita lanjut ke gravity dulu ya. Kalau gravity memang mungkin teman-teman juga sudah paham, sudah dapat pelajarannya juga bahwa gravity itu mengukur nilai densitas pada batuan, di mana nilai gravity ini atau nilai densitas ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi mineralnya, alterasinya, ataupun juga oleh heat source-nya. Jadi kalau kita punya suatu heat source, maka dalam profil gravity-nya itu akan menjadi sangat dense ya, karena heat source itu
biasanya akan berkaitan dengan tubuh-tubuh intrusi, misalnya seperti itu, maka dia akan sangat dense, densitasnya tinggi, sehingga di sini akan ada anomali suatu nilai gravity tinggi. Nah, apabila kita punya suatu zona dengan profile density atau gravity-nya dia low, berarti kita bisa menginterpretasikannya bahwa itu adalah suatu daerah yang sudah teralterasi kuat seperti itu. Nah, nanti akan kita cocokkan lagi dengan misalnya peta alterasinya seperti itu. Nah, kemudian gravity juga bermanfaat untuk mengetahui zona-zona struktur, tapi secara regional ya. Jadi secara regional akan jelas terlihat di data-data gravity mengenai struktur-struktur geologi yang ada di lapangan kita. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit mengenai magnetik. Nah, ini adalah contoh dari aeromagnetik yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau magnetik ini memang dia karena mengukur suatu nilai magnetic susceptibility dari dari suatu batuan, sehingga di sini akan dapat kita lihat nilai-nilai magnetik yang sudah terubah akibat adanya suatu zona-zona alterasi ataupun suatu zona struktur. Nah, ini contohnya ini di lapangan New Zealand ya. Jadi dengan melakukan kajian aeromagnetik, mereka bisa mendefine suatu zona struktur. Nah, ini adalah peta geologinya, kemudian ada peta aeromagnetiknya. Dapat kita lihat bahwa di sini ada suatu struktur yang berarah relatif north south atau northwest southeast ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari kajian aeromagnetiknya, memang di sini dapat kita lihat juga bahwa ini konsisten dengan peta geologi yang ditampilkan atau yang sudah dianalisa. Nah, kemudian aeromagnetik ini juga, nanti kan juga akan ada turunan-turunannya yang akan sangat bermanfaat, seperti adanya RTP atau AS atau vertical derivation dan macam-macam seperti itu. Nanti kita bisa pergunakan atau optimalkan untuk kajian-kajian yang lebih lanjut, seperti kajian untuk mengetahui remnant mineral dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya tadi di mana kita bisa mendefine suatu struktur bawah permukaan dengan menggunakan data MT. Nah, ini adalah contohnya lapangan Bukit Daun juga. Di sini ada penebalan MT, penebalan zona konduktif atau zona caprock ya. Nah, kita lihat di sini di interpretasinya adalah ini merupakan suatu struktur. Nah, kalau kita lihat di peta geologinya, memang ini merupakan suatu zona struktur yang sangat jelas terlihat dari peta topografinya seperti itu. Jadi untuk hipotesa awal kita bisa juga gunakan data MT ini untuk mendelineasi struktur-struktur bawah permukaan. Nah, setelah kita integrasikan, setelah kita lakukan kajian 3G tadi, maka kita bisa membangun suatu konseptual model. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa konseptual model itu terdapat elemen-elemen dasar yang harus ada di dalamnya, seperti heat source, kemudian kita juga punya zona upflow-nya, kemudian kita punya zona outflow-nya, kemudian kita juga harus punya zona caprock-nya, kemudian nanti juga ada zona recharge-nya seperti itu. Nah, ini adalah konseptual model yang awal ya, sebelum kita melakukan pemboran. Nah, nanti setelah kita melakukan pemboran, kita akan melakukan update konseptual model ini sesuai dengan data pemboran. Karena memang data pemboran itu adalah data yang paling valid. Nah, ini adalah contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah suatu konseptual model, ini adalah satu hydrological model dari hasil dari integrasi data-data geologi, geofisik, dan geochemistry-nya. Nah, dari sini kita bisa, yang paling penting, kita bisa mengetahui suatu fluid flow atau tren dari fluida geothermal kita. Jadi, kemanakah larinya si geothermal ini? Nah, ini kita bisa tahu dengan membangun suatu model hydrological fluid flow seperti ini. Nah, ini memang sudah dikonfirmasi oleh data-data pemboran juga. Tapi kita anggap bahwa ini merupakan suatu lapangan eksplorasi yang belum dibuat saja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada resource delineation. Jadi ini yang tahap-tahap akhir ya, di mana setelah kita melakukan kajian 3G, kemudian kita dituntut untuk melakukan well targeting yang sukses.
maka kita juga harus mendelineasi resource kita. Jadi kita harus memperkirakan ini segede apa sih resource geothermal yang ada di bawah permukaan ini. Nah, itu kita bisa menggunakan metode dari Cumming ya, William Cumming ini yang dituangkan di papernya pada tahun 2015. Jadi ini yang menjadi kiblat sekarang dalam mendelineasi resource geothermal. Nah, contohnya seperti ini, di mana kita bisa menarik suatu profile yang mengakomodir suatu geometri reservoir kita. Nah, kemudian kita bisa mendelineasi setelah kita mendapatkan hasil MT kita bisa mendelineasi temperatur. Jadi dengan MT itu, caprock-nya itu, base of caprock atau base of conductive layer-nya itu selalu diinterpretasikan kira-kira temperaturnya sekitar 200 sampai 210 degree C. Nah, setelah di bawah temperatur itu, jadi contohnya seperti ini ya, di gambar yang ini. Nah, ini kira-kira di apa namanya, di base of conductor layer-nya atau base yang dari yang kuningnya ini apa namanya, di delineasi temperatur berkisar 200 degree C. Jadi ini memang base of conductive layer-nya. Nah, kemudian di transisi dia akan semakin naik ke 250. Ini, nah 250 ini merupakan suatu temperatur top of reservoir kita biasanya. Nah, setelah dari 250 ini ke bawah, itu kita sudah masuk ke zona isotom namanya. Jadi zona isotom itu di mana temperaturnya akan sama. Jadi perubahan temperaturnya tidak akan serapat yang di atas, tetapi isotom ini di mana kondisi temperaturnya sudah sama ke bawahnya seperti itu. Jadi 250, 260 seperti itu. Nah, kemudian yang 300 tadi adalah fluida dari volcanic waters-nya. Nah, ini yang kita bisa ketahui dari kajian geometri. Nah, kemudian dari delineasi temperatur ini kita bisa kita bisa juga mendelineasi P10 dan P90 kita. Jadi P10 itu adalah kalau di New Zealand konsepnya adalah P10 itu kita adalah daerah yang paling optimis. Jadi yang paling optimis itu maksudnya daerah yang paling luas jatuhnya gitu. Jadi kalau kita ngomong P10 berarti itu resource-nya yang paling besar. Nah, sedangkan kalau kita berbicara P90 itu adalah yang paling pesimis, di mana 90% dari drilling kita di daerah P90 ini akan berhasil. Sedangkan di P10 adalah hanya 10% dari kemungkinan dari drilling kita di daerah P10 ini akan berhasil seperti itu. Jadi yang itulah perbedaannya antara P90 dan P10. Sedangkan P50 itu most likely ya di antara P90 dan P10. Nah, ini juga penting untuk kita delineasi untuk mengetahui resource kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masukkan hasil temperaturnya tadi, kemudian luasan areanya ke dalam satu table. Nah, nanti kita akan dapat mengetahui output dari lapangan kita itu kira-kira berapa. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan power density ya namanya. Power density ini adalah dengan cara membandingkan tipikal dari lapangan panas bumi kita dengan analogi yang sama di lapangan-lapangan panas bumi yang lain yang sudah established. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini dia membagi beberapa tipe lapangan geothermal ya. Jadi ada yang tipe fault base, ada yang tipikalnya arcs, kemudian ada yang rifting, kemudian ada yang constant power arcs. Nah, kalau kita di Indonesia, kita kan banyak bermain di arcs ini ya. Di arcs ini kita akan didominasi oleh lapangan-lapangan geothermal vulkanik seperti itu atau high terrain. Nah, misalnya lapangan kita aplikasinya seperti ini. Misalnya lapangan kita itu mempunyai temperatur 300 sekitar reservoir sekitar 300 degree C. Nah, kemudian dia bermainnya di sistem arcs ya. Nah, kemudian kira-kira power density-nya berapa? Nah, contohnya bisa kita lihat di sini Lahendong ya, misalnya Lahendong di sini punya 300, nah itu pembangkitannya sekitar 10 mega per kilometer square. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya sistem yang mirip-mirip dengan Lahendong, kemudian temperaturnya juga mirip dengan Lahendong, nah maka kita bisa memplotnya power density-nya sekitar 10 megawatt per kilometer persegi seperti itu.
Mungkin itu akhir dari presentasi saya. Maaf, ada korupsi waktu sedikit ya, karena ternyata banyak bercerita juga. Mungkin bisa kita buka sekarang sesi Q&A-nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Farid. Silakan Mas Farid. Oke, terima kasih kepada Mas Iwan atas materi yang tadi disampaikan ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Diberitahukan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengetikkan pertanyaan melalui chatbox sesuai format yang tersedia. Namun sebelum kita lanjut ke peserta, saya ingin bertanya, Mas. Saya tertarik tadi mengenai model konseptual ya. Saat kita membuat suatu model konseptual tersebut, bagaimana sih cara kita seorang geologis ya untuk menentukan suatu zona upflow sama outflow-nya dalam interpretasi di konseptual model tersebut? Iya baik, terima kasih pertanyaan Mas Farid, pertanyaannya yang bagus. Jadi kalau kita membangun suatu konseptual model, memang elemen dasarnya kita harus mempunyai juga atau mendefine juga zona-zona upflow dan outflow-nya. Nah, kajian upflow dan outflow itu tidak bisa berdiri sendiri dari kajian geologi aja. Tapi kita juga harus menggunakan kajian-kajian lain seperti kajian geokimia, seperti yang setelah saya sampaikan tadi. Nah, dari mana sih kita tahu zona-zona upflow-nya di mana, kemudian zona outflow-nya di mana? Nah, itu adalah kita dengan melakukan kajian geokimia di surface manifestation-nya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini di Bukit Daun, kita punya suatu dua manifestation group ya. Nah, ini adalah volcanic centers-nya, Gunung Bukit Daunnya, kemudian kita punya dua manifestation group, ini yang di selatan dan ini yang di utara. Nah, yang di selatan ini didominasi oleh didominasi oleh manifestasi steam seperti fumarol, kemudian solfatara. Nah, sedangkan yang di utara ini didominasi oleh steam heated manifestation ya seperti mud pools, kemudian ada sulfat hot spring. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mendefine kalau kita punya suatu kompleks manifestasi yang didominasi oleh steam features seperti fumarol dan solfatar, nah kemungkinan besar upflow kita, terutama karena kita bermain di high terrain geothermal system, upflow kita itu ada di sekitar lokasi-lokasi steam features tadi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fumarol ataupun solfatara itu merupakan suatu direct discharge dari reservoirnya seperti itu. Jadi kita bisa mendefine bahwa daerah-daerah di sekitar steam features-nya itu merupakan suatu zona upflow. Nah, kemudian kalau di zona-zona upflow-nya itu dicirikan oleh manifestasi seperti chloride hot spring, misalnya seperti itu. Jadi chloride hot spring itu kita sudah berada di marginal system. Ya. Jadi ketika kita sudah menemukan suatu chloride hot spring, maka kita tahu boundary dari sistem kita, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dari kajian geologinya, tapi kita juga harus meneliti surface manifestasinya dan juga tipikal dari jenis-jenis manifestasinya, termasuk chemistry fluidanya. Begitu kira-kira Mas Farid. Oke, baik. Terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Coba saya bacakan. Pertama dari Farel dari UI ingin bertanya langsung kepada Bang Farel, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Ya, halo, udah masuk belum suara saya? Ya sudah. Sudah, Mas Farel. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ikhwan udah bersedia nih buat jadi pemateri di webinar kali ini. Materinya juga sangat menarik. Ini tentang integrasi data geoscience yang sangat penting dalam eksplorasi geothermal ya. Nah Mas, saya sebenarnya punya dua pertanyaan nih. Yang pertama itu kan tadi sempat disinggung juga bahwa dalam
aspek analisis geologi itu kita membutuhkan untuk menganalisis struktur dulu secara di surface-nya ya. Nah, analisis struktur di surface itu bisa nggak sih merepresentasikan kondisi struktur di subsurface-nya? Mungkin itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu, dalam analisis geokimia itu kan kita tahu salah satunya itu pakai geotermometer ya, Mas. Nah, dalam menentukan geotermometer mana yang pas itu triknya tuh apa sih, Mas, tipsnya? Soalnya kan ada banyak tuh dalam fluid geotermometer atau gas geotermometer, ada berbagai macamnya kayak gitu sih, Mas. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Farel, salam kenal. Pertanyaannya bagus sekali. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama mengenai analisa struktur di permukaan ya. Nah, jadi apakah memang analisa struktur permukaan ini akan berkorelasi dengan struktur di bawah permukaan? Nah, sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kita ini terutama di lapangan-lapangan panas bumi Indonesia itu akan sangat erat kaitannya dengan stratovulkano, di mana di stratovulkano ini akan sangat umum sekali terjadinya tumpang tindih produk-produk vulkano, baik dari yang produk-produk tersier maupun produk-produk kuarter ya. Nah, contohnya di lapangan Bukit Daun. Ini kebetulan memang lapangan Bukit Daun ini sangat ideal untuk kita belajar lapangan panas bumi. Jadi contohnya itu bisa menjadi kajian yang menarik, nah, termasuk untuk menjawab pertanyaan Mas Farel tadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari kajian surface structural analysis-nya, kalau dari lapangan Bukit Daun ini kan sangat kelihatan jelas bahwa yang dominasi itu adalah kelurusan-kelurusan yang berarah northwest southeast. Nah, ini memang kita menginterpretasikannya bahwa kelurusan ini berasosiasi dengan Sumatra fault system yang kita tahu suatu right lateral strict fault ya, atau dextral dengan arah yang relatif northwest southeast juga. Nah, tapi pada kenyataannya setelah kita melakukan pemboran, terutama di lapangan Bukit Daun ini, itu struktur-struktur yang kita temukan di bawah permukaan itu cukup berbeda dengan apa yang kita temukan di permukaan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita lihat memang di beberapa kedalaman sekitar kedalaman 1.500 itu ada suatu fracture group yang masih dominan northwest southeast ya. Dapat kita lihat di zona-zona fracture-nya ini. Tetapi kalau kita lihat di zona-zona yang lebih dalam, contohnya di zona dari sekitar 2000 ini ya. Nah, itu sudah mulai berubah dominasi dari orientasi strukturnya. Nah, ini dapat kita lihat orientasi struktur di bawah permukaan ini, terutama pada formasi-formasi yang lebih tua ya. Jadi ini ada Saling Formation ini, dia Cretaceous, kemudian ini juga ada Kikim Formation, ini Paleogene Neogene. Nah, di sini dia lebih berarah utara selatan, dan itu sangat konsisten ya, sangat konsisten dari kedalaman sekitar 2000 sampai 3000, jadi sekitar 1 kilo kedalaman secara deviasi ya, tapi secara vertikal saya lupa, mungkin sekitar 700 atau 800 meter. Nah, artinya apa? Artinya ada suatu tektonik yang mungkin dulu terbentuk di formasi-formasi yang lebih tua ini, suatu tektonik yang menghasilkan suatu structural trend berarah utara selatan. Nah, kemudian seiring adanya perkembangan atau perubahan dari tektonik secara regional, struktur yang berkembang pada formasi-formasi di atasnya itu lebih dikontrol oleh struktur-struktur yang arahnya northwest southeast. Nah, itu yang menjadi concern kita dalam kajian struktur antara kajian surface struktur dengan kajian struktur bawah permukaan. Nah, itulah hal yang menjadi tantangan bagi kita, terutama dalam kajian eksplorasi panas bumi sebelum adanya pemboran, karena apa yang kita lihat di permukaan itu tidak selalu mewakili apa yang ada di bawah permukaan seperti itu. Nah, untuk melihat untuk pertanyaan yang kedua, nah plot apakah yang cocok untuk suatu tipikal fluida geotermal. Nah, itu kita kembalikan ke tipikal geochemistry fluida itu sendiri, karena memang plot-plotnya kan sangat banyak. Nah, mana yang cocok itu akan tergantung kepada chemistry dari
hasil sampel yang kita dapatkan dari surface manifestation itu sendiri. Kalau saya sendiri belum ada pengalaman ya bawa itu ke lab dan kita harus pakai plot geotermometer yang mana. Tapi sepengetahuan saya memang pada nantinya dari hasil lab itu akan bisa kita lihat seperti apa? Saya lupa. Pokoknya seperti tabel kemudian unsur-unsur apa yang kita temukan dari manifestasi itu, dari sampel itu, apakah dia sampel gas atau dia sampel kondensat atau dia sampel air ya seperti itu. Nah kemudian dari tabel unsur-unsur itu kita bisa menentukan plot geotermometer atau diagram mana yang paling cocok untuk kita menggunakan. Kira-kira seperti itu Mas Farel untuk jawabannya. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mano, dari UI. Mungkin pertanyaan saya bacakan saja ya. Pertanyaan pertama adalah, tadi di part geologi ada menyebutkan laboratory analysis. Apa saja yang dilakukan untuk jenis analisanya? Apakah hanya isotop saja? Apakah pernah melakukan dan perlu untuk melakukan analisa spore farm? Lalu yang kedua, tadi di slide menyebutkan juga adanya tabel umur yang diambil dari kehadiran fosil dari beberapa sampel. Mohon informasinya seberapa quantify untuk tabel pengukuran umur tersebut. Mengingat zone interest kita di hard rock, apakah masih dibutuhkan untuk kehadiran fosil dalam age marker? Segitu. Baik, Mas Iwan, dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Mano. Bagus sekali pertanyaannya. Saya coba jawab yang pertanyaan pertama. Apa saja analisa lab yang kita perlu lakukan di dalam kajian geologi? Nah, itu contohnya adalah analisa lab standar seperti petrologi, kemudian kita melakukan analisa dissection ya. Jadi setelah kita melakukan petrologi untuk batuan-batuan, misalnya batuan di cutting atau batuan sampel lapangan kita, kemudian kita lakukan dissection untuk petrologi lebih lanjutnya. Kemudian kita juga lakukan namanya XRD, jadi X-ray diffraction. Nah, itu juga sangat penting untuk dilakukan di lapangan panas bumi, di sampel-sampel panas bumi, karena itu akan sangat erat kaitannya dalam mengklasifikasikan mineral lempung. Jadi XRD ini khusus untuk kita lakukan di lapangan panas bumi dalam mengetahui jenis-jenis mineral lempung di sampel batuan kita. Nah, kemudian apalagi seperti inklusif fluida. Nah, inklusif fluida ini juga penting untuk kita ketahui temperatur origin dari reservoir kita itu berapa. Nah, misalnya apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu akan memberikan penjelasan mengenai historical fluida reservoir kita seperti itu. Nah, kalau isotop itu dilakukan oleh para geokemis nantinya. Nah, apakah perlu melakukan analisa porositas permeabilitas? Ini perlu. Nah, ini yang sebenarnya perlu saya luruskan sebenarnya. Untuk pemahaman mengenai batuan vulkanik, sebenarnya itu kita tidak hanya bermain di hard rock. Jadi, karena memang pada dasarnya kalau kita mendengar kata vulkanik atau batuan beku gitu ya, seperti itu, maka kita akan langsung mengerucutkan kepada batuan kristalin. Nah, padahal sebenarnya kan secara konsep atau secara harfiah dan hakikatnya juga vulkanik itu juga mempunyai suatu jenis batuan seperti batu pasir atau yang lebih kita kenal sebagai batuan piroklastik. Nah, batuan piroklastik itu kan sebenarnya perbedaannya dengan batu pasir kan hanya proses keterbentukannya saja. Di mana kalau batuan plastik atau batu pasir atau batu lempung seperti itu, dia lebih dikontrol oleh adanya suatu fluida. Nah, sedangkan kalau untuk piroklastik mereka biasanya umumnya merupakan produk-produk dari jatuhan gunung api ya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan ukuran dan
ukuran dan bentuk partikelnya itu hampir sama. Jadi misalnya kalau kita di batuan sedimen, kita tahu ada batu pasir, nah itu ukurannya sama dengan ukuran lapilistone di piroplastik. Kemudian kita punya batu lempung di sedimen, itu kita juga punya ash atau tuff ya di piroplastik. Jadi hanya genesanya saja yang berbeda. Nah, hal ini sekarang juga menjadi kegiatan mulai concern untuk bagi para geologis di geothermal untuk melakukan analisa porositas permeabilitas pada batu-batu piroplastik terutama ya, karena di situ pada kenyataannya banyak zona-zona feed zone atau zona-zona reservoir kita itu dikontrol oleh matrix permeability. Nah, selain adanya zona-zona batuan piroplastik tadi seperti tuff atau volcanic breccia ya, yang mungkin mempunyai matrix permeability, itu kita juga bisa mengandalkan skoria atau vesikular yang ada di batuan apung atau ignimbrite. Nah, di ignimbrite ini banyak, contohnya kalau di pengalaman saya di PGE itu banyak ditemukan di lapangan-lapangan Lahendong atau Tompaso. Jadi Lahendong atau Tompaso itu kan banyak dipengaruhi oleh hasil erupsi kaldera Tondano yang sangat besar sehingga menghasilkan banyak produk-produk ignimbrite. Nah, salah satu produk ignimbrite itu adalah yang paling khas adalah batu apung atau pumice. Nah, pumice itu kan dia mempunyai vesikular atau skoria yang yang meningkatkan nilai porositas, dan apabila dia terkonektivitas maka dia juga akan meningkatkan nilai permeabilitas dari batuan itu sendiri. Nah, contohnya memang ada beberapa sumur di Tompaso yang saya lihat itu zona-zona feed zone-nya dipengaruhi nih oleh pumice ini. Jadi kalau kita lihat di image log-nya itu akan sangat jelas kelihatan bahwa ada suatu batuan yang dia mempunyai suatu bolong-bolong ya, bolong-bolong hitam. Nah, kalau hitam itu kan berarti di image log artinya dia konvektif ya, atau jadi dia konvektif. Jadi kalau dia konvektif itu berarti dia kemungkinan terisi fluida. Nah, itu juga dibuktikan oleh adanya data PTS kita atau spinner kita. Di situ memang ada suatu fluid flow, di mana pada daerah itu si fracture-nya tidak berkembang. Nah, maka suspek kita ya itu ke matrix permeability yang dihasilkan oleh si pumice tadi. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, penting nggak sih kita melakukan analisa fosil di batuan-batuan beku seperti itu? Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita perlu memahami regional dari geologi kita dulu. Contohnya saya inikan juga nih di Bukit Daun ini ya. Jadi di Bukit Daun ini kan memang kita tahunya ini daerah vulkanik. Ini daerah vulkanik yang banyak volcanic centers-nya. Jadi dia banyak stratovulkannya. Kita kembalikan ke peta geologinya coba ya. Nah, ini kita bawa lagi ke peta geologi. Nah, ini ya, gambar sebelah kanan ini adalah peta geologi. Dari peta geologi ini kan kita bisa lihat dari topografinya bahwa lapangan Bukit Daun ini banyak sekali volcanic centers-nya. Ini ada 1, ada 2, ada Balik, ada Bukit Daun. Ya. Jadi di sini kita bisa define lah bahwa ini pasti batuannya keras, gitu ya, batuannya hard rock. Nah, tapi kita jangan lupakan juga bahwa semua yang kita lihat ini adalah produk quaternary ya, ini produk quarter. Nah, sedangkan pemboran kita itu bisa dalamnya bisa 3 kilo atau 2 kilo atau 2,5 kilo, yang mana itu akan menembus formasi-formasi yang lebih tua. Nah, kalau kita tahu regional geologinya di Sumatera itu seperti apa, nah maka kita akan paham bahwa di Sumatera itu akan terjadi pencampuran, apalagi kalau kita bermain di daerah-daerah yang dekat dengan basin, ya, terutama di daerah Bukit Daun ini. Ya, contohnya Bukit Daun juga. Bukit Daun ini di sebelah di sebelah southwestnya ini kan udah ke daerah Bengkulu, ini di dekat ke pantai. Nah, ini termasuk ke daerah Bengkulu Basin. Jadi Bengkulu Basin itu umurnya Paleogen ke Neogen. Ya. Jadi ada 2 tectonic setting yang dihasilkan oleh Bengkulu Basin itu. Yang di waktu Paleogen dia berarah northeast southwest, kemudian di waktu Neogen dia relatif utara selatan. Nah, kenapa dia rifting? Karena dia adanya interaksi antara segmen-segmen dari Sumatra Fault System.
Nah, jadi ada segmen ketahun musi ini berinteraksi dengan suatu segmen yang sejajar, paralel, tetapi tidak dalam satu bidang. Ya. Jadi sehingga terbentuknya suatu zona rifting karena mereka sama-sama menarik karena ada suatu pergerakan right lateral strike slipot yang sama. Sehingga terbukalah daerah-daerah di sekitar Bukit Daun ini. Nah, itu pada zaman Paleogen Neogen itu. Nah, kemudian di Sumatera ini juga kita kenal adanya suatu orogenic period ya. Jadi terangkat adanya suatu peningkatan subduction rate sehingga adanya pengangkatan, kemudian ada hiatus ya selama Pliopisto, adanya hiatus kemudian tererosi lah di permukaan orogeniknya. Nah, baru kemudian aktif lagi vulkanisme di quarter. Nah, sehingga tertutupi. Nah, ketika dia menjadi rifting itu maka akan terbentuk suatu cekungan kan. Nah, ketika dia akan cekungan, kemudian dekat dengan laut, maka daerah-daerah sini akan terisi oleh sedimen-sedimen. Yang mana daerah-daerah formasi-formasi sedimen yang bercampur dengan vulkanisme di zaman-zaman tersier itu ditemui di zona-zona pemboran kita. Nah, itulah mengapanya di sampel pemboran tadi kita bisa ketemu fosil seperti itu. Nah, jadi fosil itu akan sangat berguna bagi kita untuk menarik suatu umur dari lapangan geologi kita. Karena memang kalau kita lakukan age dating itu akan membutuhkan biaya dan waktu juga ya. Nah, tapi dengan menggunakan umur ini akan lebih efektif juga. Bukan lebih efektif maksudnya untuk praduga awal ya kita bisa gunakan ini fosilnya untuk mendelineasi umur-umur di formasi-formasi terutama formasi bawah permukaan di lapangan panas bumi kita seperti itu. Jadi oleh karena itu tadi saya sebutkan juga di awal bahwa semua aspek ilmu geologi itu berguna di kajian lapangan panas bumi. Menurut pengalaman saya seperti itu. Itu mungkin jawabannya Mas Mano, Mas Farid. Oke, gimana? Mas Mano, apakah sudah cukup? Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir pada webinar kita hari ini ya. Ini dari Heru, dari UI. Ternyata adalah saya pernah membaca kalau selain analisis air panas, kita juga bisa melakukan analisis air dingin. Hasil analisis apa yang bisa kita dapatkan dari analisis air dingin dan apa saja yang dianalisis dari air dingin tersebut. Begitu. Pertanyaannya, silakan Mas pada Mas Wan. Oke, Mas Heru, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan ini jujur saya belum ada pengalaman ya. Pertama, saya juga bukan seorang geokemis, saya seorang geologis, saya juga pernah menganalisa sampel, apalagi sampel air dingin seperti itu. Karena memang kalau kita di lapangan panas bumi, tipe-tipe surface manifestasi yang akan kita temukan umumnya itu adalah manifestasi air panas ya, dengan temperatur tinggi. Nah, sedangkan untuk manifestasi air dingin itu jarang yang berasosiasi dengan lapangan-lapangan panas bumi. Jadi untuk pertanyaan ini saya belum ada pengalaman dan saya mungkin tidak capable dalam menjawabnya. Demikian Mas Mari.